Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Karissa Febidayati dengan NIM 22022060, saya Nisa Frieni dengan NIM 21022050, Saya Diana Putri dengan NIM 22022062. Saya Anika Saputri dengan NIM 21022004. Saya Wasipa Suhra dengan NIM 22022047. Kami akan mempresentasikan tentang penelitian kualitatif fenomenologi dengan dosen pengampu Ibu Rismareni Francisca, SS MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian penelitian kualitatif fenomenologi menurut para ahli. Yang pertama yaitu Edmund Husserl. Dia mengatakan bahwa fenomenologi adalah sebuah studi tentang esensi pengalaman manusia, yang menurut pendapatnya penelitian fenomenologi yaitu suatu upaya agar dapat memahami pengalaman manusia tersebut secara langsung yang dialami oleh individu dengan mengesampingkan beberapa persepsi dan teori-teori yang ada. Pengertian penelitian kualitatif fenomenologi menurut Creswell 2013 atau juga menurut John Dewey Creswell, fenomenologi yaitu sebuah pendekatan dalam penelitian kualitatif yang mencoba supaya dapat memahami suatu fakta dari pengalaman manusia terhadap fenomena yang mereka alami. Fokus utama dari penelitian ini ialah pada pengalaman subjektif dan makna yang diberikan individu kepada pengalaman yang ia alami. Dapat saya simpulkan dari dua pendapat para ahli tersebut adalah menurut penelitian kualitatif fenomenologi adalah suatu metode penelitian yang berfokus pada penelitian subjektif dan pengalaman yang dialami oleh individu yang berfokus pada pengalaman yang mendalam terhadap fenomena yang mereka alami. Oke teman-teman, saya akan menyampaikan materi mengenai tujuan dari penelitian fenomenologi. Nah, tujuan dari penelitian fenomenologi ini adalah untuk menginterpretasikan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seseorang ataupun komunitas tertentu. Nah, konteks dari penelitian kualitatif fenomenologi ini berfokus pada pencarian atau mencari, mempelajari, dan menyampaikan suatu fenomena. Sebagai contoh, ada yang pernah meneliti tentang seorang mualaf yang akhirnya sukses membangun sebuah pesantren. Nah, yang dibahas dalam penelitian itu adalah bagaimana seorang mualaf ini menjalani kesehariannya hingga akhirnya dia terpacu untuk membangun sebuah pesantren. Ada juga artikel yang terbit di salah satu jurnal dengan judul Fashion sebagai Komunikasi Identitas Subbudaya. Ini merupakan studi kasus menggunakan fenomenologi terhadap komunitas street punk di Semarang. Nah, dalam penelitian ini banyak menjelaskan tentang bagaimana perjalanan komunitas ini dan bagaimana akhirnya fashion mereka bisa membentuk suatu identitas. Jadi kalau kita bicara tentang fenomenologi itu lebih ke pengalaman-pengalaman dari seseorang ataupun komunitas. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi mengenai karakteristik fenomenologi dan teknik pengumpulan data fenomenologi. Yang pertama kita membahas terlebih dahulu mengenai karakteristik fenomenologi. Dalam karakteristik fenomenologi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah deskripsi. Dari tujuan penelitian fenomenologi ini adalah mendeskripsikan fenomena, bukan menjelaskan tentang fenomena. Fenomena apapun yang muncul, baik itu berupa emosi, pikiran, maupun tindakan manusia sebagaimana adanya. Yang kedua adalah reduksi, di mana asumsi dan prasangka-prasangka ditunda untuk memastikan bahwa prasangka-prasangka tersebut tidak mempengaruhi dari hasil pengamatan. Dan yang ketiga adalah esensi. Esensi merupakan makna inti dari individu dalam fenomena tertentu sebagaimana adanya. Dan yang terakhir adalah intensionalitas. Menurut Husserl, intensionalitas ini adalah sebagai korelasi antara noerma dan noesis yang mengacu kepada interpretasi terhadap pengalaman. Noerma sendiri adalah pernyataan objektif dari perilaku dan pengalaman sebagaimana realitasnya. Sedangkan noesis adalah refleksi dari subjektif atau kesadaran dari pernyataan yang objektif tersebut. Materi selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Pada penelitian fenomenologi, metode yang digunakan berfokus kepada interview yang mendalam serta narasi yang digunakan sebagai langkah utama untuk membuat penjelasan dan penggambaran dari pengalaman yang pernah dialami. Selain menggambarkan perjalanan hidup seseorang, untuk memperoleh data dapat kita lakukan dengan menggunakan dokumentasi dan metode visual. Data ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah data primer dan yang kedua adalah data sekunder. Data primer ini diperoleh dari observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan penelusuran baik itu berupa buku, jurnal maupun penelusuran dari internet.
Maxwell menjelaskan tentang teknik pengumpulan analisa data dalam kajian fenomenologi sebagai berikut. Yang pertama adalah peneliti mendeskripsikan sepenuhnya fenomena atau pengalaman yang dialami oleh subjek penelitian. Yang kedua, peneliti menemukan pernyataan dari hasil wawancara bagaimana orang-orang menentukan topik, kemudian mereka kembangkan dengan tidak adanya pengulangan. Dan yang ketiga adalah pernyataan tersebut kemudian dikelompokkan menjadi unit-unit yang bermakna disertai dengan penjelasan-penjelasan dan contohnya. Yang keempat adalah peneliti merefleksikan pemikiran menggunakan variasi imajinatif dan deskripsi struktural untuk mencari keseluruhan makna yang memungkinkan melalui perspektif yang divergen. Dan yang kelima adalah mengkonstruksikan seluruh penjelasan tentang makna dan esensi pengalamannya, serta yang terakhir adalah melaporkan hasil penelitian dengan adanya kesatuan makna berdasarkan pengalaman dari seluruh informan. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang langkah-langkah metode penelitian fenomenologi. Menurut Spiegelberg, sebagai dasar, langkah-langkah tersebut yaitu: yang pertama, menentukan fenomena yang ingin diteliti dan peran peneliti dalam penelitian tersebut. Fenomena ini yang menjadi fokus peneliti memerlukan beberapa pertimbangan, antara lain efektifan fenomenologi untuk menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena. Yang kedua, pengumpulan data. Proses pengumpulan data meliputi proses pemilihan, partisipasi atau sampel, dan metode pengumpulan data. Yang ketiga, perlakukan dan analisis data didahului dengan proses transkripsi, hasil wawancara secara verbatim atau apa adanya. Setiap transkrip diberi identitas, diperiksa keakuratannya, dan dianalisis. Yang keempat, studi literatur. Setelah proses analisis data selesai, maka penelitian melakukan studi literatur secara mendalam untuk mengetahui hubung dan posisi hasil peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Yang kelima, mempertahankan kebenaran hasil penelitian seperti halnya penelitian kuantitatif. Yang keenam, pertimbangan etik. Pertimbangan etik yang harus diperhatikan meliputi pemberian informasi tentang sikap peneliti, keikutserta yang bersifat sukarela. Sekian dari saya kembalikan kepada pembaca materi selanjutnya. Nah, baiklah teman-teman, untuk poin yang terakhir yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari pendekatan fenomenologi. Adapun kelebihan dari pendekatan fenomenologi ini, yang pertama yaitu pendekatan terhadap pemahaman subjektif. Nah, menurut Fitriani pada tahun 2018, penelitian ini memungkinkan bahwasannya untuk pemahaman yang kaya mengenai perasaan, pemikiran, dan makna yang dimiliki oleh individu terhadap situasi yang dialaminya, baik dalam konteks sosial maupun psikologis. Keunggulan yang kedua yaitu fokus pada pengalaman. Menurut Ganda Putra pada tahun 2018, penelitian ini membantu si peneliti untuk menangkap aspek emosional dan psikologis dari suatu fenomena untuk mengembangkan teori dan intervensi dari berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, maupun budaya. Selanjutnya, keunggulan yang ketiga yaitu data yang dikumpulkan bersifat kualitatif. Nah, menurut Maxwell pada tahun 2015, dalam fenomenologi ini data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Nah, peneliti ini tetap berusaha untuk menjaga keterbukaan pengalaman dari subjek peneliti agar terhindar dari bias dengan cara tidak memasukkan interpretasi subjek peneliti ini sejak awal. Nah, adapun kelemahan dari pendekatan fenomenologi ini, yang pertama yaitu subjektivitas peneliti. Menurut Sani dan kawan-kawan tahun 2017, pendekatan ini lebih berfokus kepada pengalaman subjektif. Fenomenologi ini sangat bergantung kepada interpretasi peneliti. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya bias atau pengaruh pribadi masuk ke dalam hasil penelitian. Nah, hal ini dapat mengurangi terjadinya objektivitas hasil studi. Kekurangan yang kedua berkaitan dengan waktu dan sumber daya. Menurut Abu Soha pada tahun 2023, pendekatan ini memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Nah, kegiatan wawancara yang dilakukan oleh si peneliti juga membutuhkan orang atau ahli, atau bisa disebut juga dengan sumber daya
yang signifikan agar memperoleh informasi yang lebih kompleks. Nah, untuk kekurangan yang ketiga yaitu data yang luas dan tidak terstruktur. Menurut Tumengkeng pada tahun 2023, pendekatan kualitatif yang luas ini dapat menyebabkan sebuah tantangan untuk mengelola dan mengumpulkan serta menganalisis informasi. Di sini peneliti harus bisa mengidentifikasi tema atau makna dari data yang tidak terstruktur tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.